Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Satuan Operasi eh, kelas A2 akan mempresentasikan tentang aplikasi proses evaporasi untuk pemprosesan bahan pangan dan hasil pertanian. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Saad, Fahri, Alaya, Idris, dan saya Nisa. Yang pertama itu ada pengertian dari evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana zat cair berubah menjadi gas atau uap ketika molekul-molekul pada permukaan zat cair menyerap cukup energi untuk melepaskan diri dari tegangan permukaan. Proses ini dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan luas permukaan cairan. Semakin tinggi suhu atas luas permukaan, serta semakin rendah kelembapan udara, maka semakin cepat laju evaporasi. Dalam industri pengolahan pangan dan hasil pertanian, evaporasi digunakan untuk berbagai aplikasi penting, misalnya dalam pembuatan susu kental manis dan jus buah konsentrat. Evaporasi digunakan untuk mengurangi volume dan meningkatkan kekentalan. Proses ini juga diterapkan dalam pengeringan buah, sayuran, ikan, dan daging untuk memperpanjang masa simpan dan mengurangi resiko pembusukan. Selain itu, evaporasi digunakan dalam kristalisasi gula dan pembuatan sirup, serta madu dengan cara menguapkan air untuk meningkatkan kandungan gula dan viskositas produk. Keuntungan utama dari proses evaporasi dalam pengolahan pangan termasuk pengurangan volume dan berat yang menurunkan biaya transportasi dan penyimpanan, serta peningkatan masa simpan dengan mengurangi kadar air yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Teknologi evaporasi seperti evaporator, efek ganda, dan evaporator vakum digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas produk yang sensitif terhadap panas. Dengan demikian, evaporasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk pangan serta hasil pertanian. Seperti yang telah tadi disebutkan, ada beberapa contoh dari evaporasi seperti pengeringan, konsentrasi, pengolahan susu, pembuatan gula, dan pengawetan makanan. Berikutnya ada aplikasi evaporasi. Proses evaporasi pada stasiun penguapan PG Jati 7 melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menetralkan nira melalui pengurangan kandungan airnya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai aplikasi evaporasi dan perlakuan processing yang dilakukan. Yang pertama ada prinsip kerja evaporator. Evaporator bekerja dengan memanaskan nira sehingga mengurangi kadar airnya dan meningkatkan konsentrasi zat larut. Evaporasi yang digunakan di PG Jati 7 adalah jenis Robert evaporator yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada tempat penukar panas, di mana panas ditransfer ke nira. Yang kedua ada bagian evaporasi, yaitu tempat nira mendidih dan menguap. Yang ketiga yaitu bagian pemisah, yang memisahkan uap air dari nira pekat. Selanjutnya, pengumpamaan dan pemanasan nira. Pengumpamaan, nira jernih dipompa masuk ke dalam evaporator, kemudian pemanasan, uap panas yang dapat berasal dari uap bekas atau recycled steam atau uap baru fresh steam digunakan untuk memanaskan nira. Uap ini meningkatkan suhu nira hingga mencapai titik didih, menyebabkan air menguap dan meninggalkan larutan yang lebih pekat. Selanjutnya ada proses penguapan. Yang pertama, dalam proses penguapan ini ada pengentalan. Selama proses penguapan, air dalam nira dihilangkan sehingga nira menjadi lebih pekat. Proses ini diukur menggunakan derajat Brix yang menunjukkan konsentrasi zat pada dalam larutan. Yang kedua, ada kontrol variabel proses. Dalamnya terdapat temperatur, yaitu suhu uap dan nira dipantau, dikendalikan untuk memastikan proses proses berjalan efisien. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan dalam evaporator diatur menggunakan vakum untuk menurunkan titik didih cairan dan meningkatkan efisiensi penguapan. Selanjutnya yang terakhir ada level nira. Level nira dalam evaporator dikontrol melalui valve untuk menjaga agar nira tetap berada pada level optimal. Jenis evaporator yang digunakan. Di sini pada pada paper yang kita ambil digunakan Robert evaporator
yaitu evaporator yang memiliki ruang pemisah untuk memisahkan uap dari cairan. Uap panas mengalir melalui tabung dan menyebabkan nira mendidih dan menguap. Sementara cairan pekat mengalir keluar dari bagian bawah bejana dan bersirkulasi kembali. Kemudian, untuk pengendalian proses dan pemeliharaan, ada pengendalian suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan di setiap tahap evaporator dipantau untuk memastikan kondisi steady state sebelum dilakukan bleeding. Penggunaan uap bekas digunakan untuk efisiensi energi dengan tekanan dan suhu yang sesuai untuk proses penguapan. Kemudian ada pembersihan evaporator. Evaporator dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan kerak dan memastikan kinerja tetap optimal. Adanya evaporator standby memungkinkan proses penguapan berlanjut tanpa gangguan saat satu unit sedang dibersihkan. Kesimpulannya, aplikasi evaporator di PGJ-7 melalui penggunaan robot evaporator terbukti efisien dan efektif dalam meningkatkan konsentrasi nira. Proses ini melibatkan suhu, tekanan, dan level nira yang ketat serta pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja optimal. Penggunaan uap bekas sebagai sumber panas tambahan membantu mengurangi konsumsi energi, menjadi proses lebih hemat biaya dan efisien. Untuk selanjutnya ada studi terbaru. Untuk tinjauan hasil penelitiannya, penelitian yang dilakukan di PG Jati 7 meneliti proses penguapan nira pada stasiun evaporasi dengan menggunakan evaporator jenis Robert. Berikut adalah tinjauan hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama ada efisiensi penguapan. Penguapan uap bekas atau recycle steam dengan tekanan dan suhu tertentu terbukti efisien dalam proses penguapan nira. Lalu ada persentase Brix yang dicapai melebihi target yang ditentukan, menunjukkan bahwa proses penguapan berjalan dengan sangat baik. Lalu ada pengendalian variabel proses. Suhu dan tekanan dalam evaporator diatur secara optimal untuk memastikan penguapan yang efisien. Level nira juga dalam memproses evaporator dikontrol dengan baik untuk menjaga proses penguapan pada kondisi optimal. Lalu selanjutnya ada pembersihan dan perawatan. Evaporator dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan kerak dan menjaga kinerja alat tetap optimal. Adanya evaporator standby memungkinkan proses penguapan berlanjut tanpa gangguan saat satu unit sedang dibersihkan. Lalu ada keberhasilan dan temuan dalam aplikasi evaporasi. Untuk keberhasilannya ada 3. Yang pertama, optimalisasi penggunaan energi. Maksudnya, penggunaan uap bekas membantu mengurangi konsumsi energi, menjadikan proses lebih hemat biaya dan efisien. Lalu yang kedua, ada peningkatan kualitas produk. Hasil penguapan yang melebihi target Brix menunjukkan peningkatan kualitas nira kental yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, ada efisiensi operasional. Proses penguapan berjalan dengan sedikit gangguan berkat pengaturan suhu, tekanan, dan level nira yang baik serta pembersihan rutin evaporator. Lalu selanjutnya ada temuan. Temuannya juga ada 3. Yang pertama ada efek positif penggunaan uap bekas. Uap bekas dapat digunakan secara efektif untuk proses penguapan, menunjukkan bahwa sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. Lalu yang kedua ada perlunya kontrol yang ketat. Pengendalian variabel, proses seperti suhu, tekanan, dan level nira sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan evaporator. Pembersihan rutin dan adanya evaporator standby adalah kunci untuk menjaga proses penguapan berjalan tanpa hambatan, menunjukkan pentingnya pemeliharaan dalam operasional. Hmm. Berikutnya ada tantangan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi lama. Banyak pabrik gula masih menggunakan teknologi yang kurang efisien untuk meningkatkan skala operasional. Diperlukan rehabilitasi dan peningkatan teknologi pabrik. Opti Selanjutnya, optimasi kapasitas giling. Kapasitas giling yang tidak optimal dapat menghambat peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kapasitas giling agar produksi dapat ditingkatkan secara efektif. Yang ketiga ada pengurangan jam berhenti giling atau overall recovery. Seringnya pabrik gula mengalami downtime atau berhenti giling yang tinggi yang mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional. Pengurangan jam berhenti giling menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan skala operasional. Yang keempat ada pengendalian variabel proses.
Pengendalian variabel proses seperti level nira, temperatur uap nira, dan tekanan vakum dalam evaporator perlu ditingkatkan. Kesalahan dalam pengendalian variabel ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam proses produksi. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya. Ketersediaan dan kualitas sumber daya seperti tenaga kerja yang terampil dan bahan baku yang konsisten juga menjadi tantangan dalam peningkatan skala operasional. Yang keenam ada efisiensi penggunaan energi. Penggunaan energi yang tidak efisien dalam proses produksi gula seperti penggunaan uap pemanas dapat menghambat peningkatan skala operasional. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang ketujuh ada kurangnya dukungan pemerintah. Kesulitan ini dapat timbul jika industri tidak memiliki dukungan yang cukup dari pemerintah sehingga dapat mengganggu kemampuan industri untuk meningkatkan skala operasional. Yang kedelapan ada kurangnya infrastruktur. Kesulitan ini dapat timbul jika industri tidak memiliki infrastruktur yang sesuai untuk menangani volume produksi yang lebih besar sehingga dapat mengganggu efisiensi operasional. Selanjutnya ada implikasi praktis dan potensial. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan evaporator yang lebih efektif dan efisien, seperti evaporator efek Ganta, dapat meningkatkan efisiensi produksi gula dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada optimasi kapasitas giling. Peningkatan teknologi pabrik dan optimalisasi kapasitas giling dapat meningkatkan produksi gula dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada pengurangan jam berhenti giling. Dengan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi jam berhenti giling, industri gula dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat ada penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru dan inovatif dalam proses evaporasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang kelima, ada pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja industri gula dan mengurangi ketergantungan pada impor gula. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Yang pertama, menjamin kesiapan dan kemampuan teknologi yang digunakan untuk menangani peningkatan volume produksi secara efisien dan tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, mengembangkan sistem pengawasan kualitas yang ketat dan efektif untuk memastikan standar kualitas produk tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan skala produksi. Yang ketiga, memastikan kesediaan sumber daya manusia yang terampil, terlatih, dan berpengalaman yang memadai untuk mengolah operasional dengan skala yang lebih besar. Yang keempat, membangun dan mengoptimalkan infrastruktur pendukung seperti fasilitas produk, sistem logistik, dan rantai pasokan yang memadai untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas produksi. Yang kelima, mendapatkan dukungan dan kebijakan yang kondusif dari pemerintah, baik dalam bentuk insentif, regulasi, dan atau fasilitas lainnya yang dapat mendukung upaya peningkatan skala operasional produksi. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber referensi kita dalam membuat poin PPT ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.